Jangan katakan Abu Talib meninggal tidak beriman, berarti itu menghina kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang melarang jangan sering-sering baca surah Al-Lahab di waktu salat 5 waktu, karena itu membuli kepada keluarga Nabi SAW. Allah yang katakan itu, kenapa kita? Allah yang katakan Abu Lahab itu akan didatangkan api yang berkobar-kobar. Allah yang katakan istrinya akan dibakar bersama Abu Lahab. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah pentingnya hidayah. Maka Nabi setiap hari minta doa kepada Allah, diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam Islam sampai akhir hayat. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini, malam Ahad, tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat berkumpul kembali di Masjid Hajjah Nuriyah ini setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah, insyaallah salat isya berjamaah. Kita berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah kita Allah berkenan untuk menerimanya. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian kita tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah di Masjid At-Taqwa Kindai Alus. Kemarin kita berbicara tentang doa-doa prioritas, tentang doa-doa yang pertama, yang utama kita utamakan untuk dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah ibadah sebagaimana Nabi Muhammad SAW katakan, maka ada di antara doa-doa itu yang utama kita pinta, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, sampai Al-Qur'an menyebutkan ada urutan beberapa macam doa-doa yang kita utamakan. Tahu umpamanya kita tersalah jua yang urutan terakhir, kita pinta pada urutan pertama, tidak masalah. Tapi inilah kepentingan dan kebutuhan hidup kita dalam doa kita. Dalam doa kita. Di antaranya doa-doa yang utama itu, kemarin sudah kita jelaskan. Pertama, berdoa meminta hidayah kepada Allah. Yang kedua, berdoa agar diampuni dosa dan kesalahan. Yang ketiga, agar dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat, selamat dunia akhirat. Yang kelima, istiqomah dalam Islam. Dan yang keenam, minta ilmu yang bermanfaat. Itu sering Nabi berdoa seperti itu. Yang ketujuh, minta ilmu yang bermanfaat. Dan yang keenam, jangan dilepaskan dari nikmat Allah Ta'ala. Dan yang ketujuh, minta ilmu bermanfaat. Kedelapan, minta rizki yang halal dan banyak. Yang halal dan banyak. Justru meminta rizki itu pada urutan kedelapan, yang kadang-kadang kita tiap hari itu yang kita utamakan. Minta rizki yang banyak, minta rizki yang banyak. Bahkan pinta kita tuh supaya 7 turunan jangan kosong-kosong rezekinya.
Salahkah itu? Tidak salah, manakala kita seimbang, bukan sekadar untuk meminta kebaikan dunia, rezeki yang banyak, tapi kita juga meminta untuk kebaikan akhirat. Ada beberapa macam yang sudah kita jelaskan pada kajian di Masjid At-Taqwa. Di antaranya kita sudah menjelaskan tentang meminta hidayah dan meminta taufik. Andakannya biasanya kita menyebutnya tepaling. Wabillahi taufik wal hidayah. Sebenarnya hidayah itu lebih dulu baru taufik. Hidayah itu kepahaman kepada agama. Taufik itu mengamalkan dari agama yang dia pahami. Jadi ada orang yang dapat hidayah tapi belum dapat taufik. Tapi kalau orang sudah diberikan Allah taufik, maka dia pasti mendapat hidayah. Jadi dapat hidayah kemudian dapat taufik. Tidak sedikit kita yang dapat hidayah tapi belum dapat taufik. Agama mengerti, sunnah mengerti, Al-Quran mengerti, belum mampu mempraktekkan itu dalam kehidupan. Kita belum dapat taufik. Kita meminta kepada Allah kedua-duanya ini dilengkapi dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang ada yang bapak-bapak berkata, Ustadz, di rumah kami lebih lengkap daripada itu. Ada hidayah, ada taufik, ada ridho, ada inayah. Ujar dulun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata hidayah itu bininya, taufik itu lakinya, ridho itu anak laki-lakinya, inayah anak perempuannya. Lengkap jadinya di rumah, lengkap orangnya. Tapi keperluan kita kepada hidayah, keperluan kita kepada taufik itu setiap saat kita pinta kepada Allah Ta'ala. Bagaimana doa kita, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Tiap hari Nabi baca doa ini. Allahumma inni as'alukal huda was sadada. Ya Allah, hamba mohon hidayah dan hamba mohon keistiqomahan dalam Islam sampai mati. Itu kan luar biasa. Nabi meminta hidayah, Nabi meminta istiqomah dalam Islam sampai akhir hayat. Kenapa Nabi meminta hidayah? Karena Nabi bukan pemberi hidayah. Nabi hanya menunjukkan nih jalan-jalan hidayah. Yang menentukan dapat hidayah siapa? Allah Ta'ala. Tidak semua orang yang Nabi tunjukkan di jalan hidayah itu dapat hidayah. Karena Allah yang menentukan siapa yang pantas diberikan hidayah, siapa yang tidak. Allah yang menentukan itu. Kadang dalam pikiran kita orang itu tidak pantas dapat hidayah, tapi lebih dulu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menunjukkan jalan hidayah. Nabi meminta dan mengajarkan kepada kita doa agar kita minta hidayah daripada Allah Ta'ala. Doa yang sangat populer, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu juga sahih. Ya Allah, hamba mohon hidayah, hamba mohon ketakwaan agar bisa bertakwa dalam hidup ini, wal afafa, dijaga daripada yang diharamkan, wal ghina, hati yang puas menerima apa yang Allah berikan. Itu namanya ghina, itu namanya kaya. Karena laisal ghina ghinan nafs, laisal ghina ghinal mal wa ghinal ghina ghinan nafs. Bukan kaya itu harta yang bertumpuk, tapi yang dinamakan kaya itu hati yang puas menerima apa yang Allah berikan. Ini dipinta oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kosong hidup manusia tanpa hidayah. Kalau manusia tanpa hidayah, kosong. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, dan hadis ini hadis qudsi, qala Allah tabaraka wa taala. Apa kata Abu Dzar? Abu Dzar kunyah, nama aslinya Jundub bin Junadah. Tidak terlalu keren. Mungkin kalau orang Banjarbaru bisa kada mau mengarani anak yang namanya Jundub. Padahal itu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jundub bin Junadah kunyahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Orang menamai anak lebih banyak mengambil kepada nama populer beliau, nama kunyah beliau, Abu Dzar Al-Ghifari. Saya sering beberapa kali mentasmiahi anak namanya Abu Dzar. Abu Dzar. Kenapa ibu, bapak jadi dinamai Abu Dzar? Biar menjadi seperti imannya Abu Dzar Al-Ghifari. Bagus, bagus. Apa artinya? Mengingatkan tapaul, tasabuh kepada nama seorang yang salih.
Itu dibenarkan di dalam Islam. Nah, apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Waqala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, hadis qudsi yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat Al-Qur'an itu lewat malaikat Jibril dari Allah sampai kepada Nabi. Kalau hadis qudsi dari Allah langsung kepada Nabi, dan Nabi yang menyampaikan. Itu bukan bahagian daripada Al-Qur'an, maka namanya hadis qudsi. Apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi? Ya ibadi kullukum dhallun illa mahtadaitu illa man hadaitu. Wahai hambaku, kalian semuanya sesat. Manusia ini sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang Allah berikan hidayah. Jika Allah tidak memberikan hidayah, kita semuanya sesat. Maka berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah yang menyelamatkan hidup kita dengan memberikan hidayah sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullukum dhallun, kalian semuanya sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah, kata Allah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah. Jelas sekali hidayah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali. Kalau kita berpikir, kalau Nabi memberikan hidayah, kenapa Nabi Ibrahim punya ayah yang tidak beriman? Kalau Nabi memberikan hidayah, kenapa Nabi Lut istrinya tidak beriman? Kalau Nabi yang memberikan hidayah, kenapa Nabi Nuh anaknya tidak beriman? Kalau Nabi yang memberikan hidayah, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa pamannya tidak beriman? Termasuk bukan tidak beriman, Abu Thalib itu orang yang memusuhi luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang berani mencaci maki Nabi pada saat Nabi mengumpulkan para kafir Quraisy, dan orang datang berbondong-bondong karena orang tahu apabila Nabi mengundangnya, Nabi tidak pernah menyampaikan sesuatu yang sia-sia. Setelah mereka berkumpul, apa kata Nabi? Tahukah kalian, aku kumpulkan hari ini, aku ingin sampaikan, Allah telah menunjukku sebagai seorang Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada aku, maka kalian akan Allah siapkan syurga. Abu Lahab itu paman Nabi, langsung berdiri. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Alihadza jama'atana, engkau kumpulkan kami di sini hanya engkau ingin sampaikan bahwa engkau seorang Rasul. Celaka engkau. Nabi diam, apalagi menyumpah ini memerintah wujud. Diam Nabi. Tapi peristiwa itu menjadikan asbabun nuzul turunnya surah Al-Lahab. Allah yang memberondong jawaban Abu Lahab itu. Tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal khatab fi jidha hablum mim masad. Celaka dua tangan Abu Lahab. Celaka apa yang diusahakan oleh Abu Lahab. Seselana ronza talahab, nanti akan saya datangkan kepada Abu Lahab api yang berkobar-kobar. Artinya dia akan masuk neraka. Dengan siapa dia masuk neraka? Wa mra'atuhu, dengan istrinya, hammalatal hatab, yang tiap hari petenteng-petenteng membawa kayu bakar. Istri Abu Lahab menjual kayu? Tidak. Tapi tukang kompori orang, membakar manusia ke sana ke sini. Sehingga Allah menyebutkan hammalatal hatab, wanita pembawa kayu bakar. Apabila dia masuk menghasut orang lain, maka orang lain yang tenang-tenang jadi bermusuhan. Istrinya juga akan dimasukkan ke dalam neraka yang berkobar-kobar. Pijidiha hablum mim masad, di lehernya ada kalung dari sabut yang menyakitkan. Itu sabut dikalungkan. Asbabun ulama tafsir menyebutkan kenapa Abu Lahab itu di akhirat dikalungi daripada sabut. Karena istri Abu Lahab yang namanya Ummu Jamil itu memiliki kalung yang besar, terbuat dari emas, terbuat dari berlian, mahal sekali kalungnya. Seorang wanita berkata, wahai Ummu Jamil, kenapa kalungnya tidak dijual-jual aja? Kata Ummu Jamil, kata istri Abu Lahab, kalung ini akan kujual dan aku akan kubayarkan kepada orang yang mau memusuhi Muhammad. Jadi ini harga kalungnya saya jual, akan aku berikan kepada orang yang mau memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah sindir kalung itu. Di akhirat kelak tidak kalung emas lagi, tapi kalung dari sabut yang menyakitkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, siapa Abu Lahab itu? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi pemberi hidayah, Abu Lahab, Abu Talib dan beberapa paman Nabi akan diislamkan, diberikan hidayah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi bukan pemberikan hidayah. Bahkan Nabi pilunya luar biasa pada saat paman Nabi Abu Talib meninggal dunia dan disaksikan oleh Nabi di hadapan Nabi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Nabi menadah kepada Allah, ya Allah ya Rabb, jika engkau mengizinkan pamanku Abu Talib, akan kupintakan ampun hari ini. Izinkan ya Allah, jika engkau mengizinkan, aku akan memintakan ampun. Ini pamanku yang baru wafat. Abu Talib wafat tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Permintaan Nabi, bagaimana respon Allah? Turun ayat, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'da tabayyana lahum ashabul jahim. Tidak pantas, kata Allah, bagi seorang nabi, tidak pantas bagi seorang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun kepada orang yang mati dalam menyekutukan Allah Ta'ala. Walau kanu uli kurba, sekalipun yang hendak dipintakan ampun untuk kerabat dekatnya, keluarganya, memerinanya. Apa tidak sakit? Apa tidak pilu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pilu luar biasa pada waktu itu. Paman yang disayang-sayang dan paman yang menyayangi. Jamaah sekalian rahimakumullah, wallahu alam dengan berita yang hari ini sampai kepada kita pada kajian-kajian tertentu. Paman Nabi Abu Talib itu setelah dikuburkan, Nabi bangunkan kembali. Kemudian Nabi Islamkan. Jadi Abu Talib bukan mati dalam keadaan kekafiran, tak mati dalam keadaan Islam menurut cerita itu. Dan ulun berlepas diri, ulun tidak bertanggung jawab karena ulun tidak tahu cerita itu sumbernya dari mana. Tidak tahu sumbernya dari mana. Tapi ini tenar. Jangan katakan Abu Talib meninggal tidak beriman, berarti itu menghina kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang melarang jangan sering-sering baca surah Al-Lahab di waktu salat 5 waktu. Karena itu membuli kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang katakan itu, kenapa kita? Allah yang katakan Abu Lahab itu akan didatangkan api yang berkobar-kobar. Allah yang katakan istrinya akan dibakar bersama Abu Lahab. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah pentingnya hidayah. Maka Nabi setiap hari minta doa kepada Allah, diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam Islam sampai akhir hayat. Kemudian yang berikutnya, kita percepatkan, ini sudah kita jelaskan, nanti masuk pada materi baru. Diampuni dosa, minta ampun daripada segala dosa itu tiap hari. Jadi doanya apa? Minta diampuni dosa. Bismillah. Karena jika Allah tidak mengampuni dosa kita tidak selesai. Dan tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Orang yang baik pun bukan orang yang tidak pernah berdosa, tapi orang yang mampu memperbaiki kesalahan. Jadi orang yang baik bukan orang yang tidak pernah bersalah, tapi orang yang mampu memperbaiki kesalahan. Al-insan makhallal khata'i wan nisyan, dalam sebuah hadis sahih. Manusia tempatnya lupa, tempatnya salah, dan tempatnya lupa. Dan salah lupa itu adalah produk-produk dosa. Maka setiap hari meminta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diampuni dosanya, maka ini adalah doa yang prioritas, doa yang utama, doa yang utama. Bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Tiap hari berdoanya tidak kurang daripada 100 kali. Berdoa minta ampun daripada segala dosa dan kesalahan. Surah Thaha ayat 82. Wa inni laghaffarul liman taba, kata Allah. Aku akan bukakan pintu pengampunan bagi orang yang mau bertaubat. Wa amana, orang yang beriman. Wa amila salihah, orang yang beramal salih. Summahtada, kemudian Allah berikan hidayah. Taubat adalah jalan untuk mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu milik semua. Jangan pernah anak remaja mengatakan itu orang-orang yang tua 60 ke atas harus taubat. Tidak, taubat itu milik semua. Taubat itu milik kita. Kita yang merasa pernah bersalah, kita wajib bertaubat. Sehingga para ulama menyebutkan taubat itu wajib.
Apabila dia tidak bertobat, dia akan berdosa. Karena kesalahannya tiap hari akan datang. Maka wajib bertobat kepada Allah. Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Aku taubat tiap hari tidak kurang daripada 100 kali. Nabi itu berdosa tidak? Tidak berdosa kan? Allah menyatakan kepada Nabi, "Ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kata-kata itu diucapkan oleh oleh Aisyah radhiyallahu anha pada saat menyaksikan Nabi sholat malamnya lama sekali dalam berdiri. Aisyah khawatir karena melihat tumit-tumit Nabi pecah-pecah dan bengkak kakinya. Maka Aisyah berkata, "Engkau telah diampuni dosa yang terdahulu, hai Rasul. Engkau telah diampuni dosa yang akan datang." Maksudnya apa? Kenapa sampean tuh apabila sholat malam berdiri terlalu lama? Aisyah meriwayatkan makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan aw fi ghairihi idza syaraqatan yusalli arba'an fala tas'al husnihin wa tulihin summa yusalli arba'an fala tas'al husnihin wa tulihin summa yusalli salasan. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Nabi mengerjakan 4 rakaat kemudian salam, jangan tanya panjangnya dan bagusnya. Kemudian 4 rakaat salam, jangan tanya panjangnya dan bagusnya. Kemudian Nabi tutup dengan 3 rakaat. Tapi kenapa yang 11 rakaat itu menjadikan kaki Nabi pecah-pecah? Karena lama Nabi dalam berdiri. Kadang-kadang 268 surah Al-Baqarah jumlah ayatnya 268 lah, 286 ya, terbalik. 286 Al-Baqarah dibaca Nabi dalam 1 rakaat salat. Insyaallah di Hajah Nuriyah apabila ada imam yang baca kayak itu, terima, bolehkan makmumnya sebertaan. Karena kan ada yang tahannya. 286 Al-Baqarah, kemudian Ali Imran rakaat yang kedua. Luar biasa. Kayak apa kada pecah berdiri begitu lama. Paling kalau kita mau baca Al-Baqarah ya 2 ayat terakhir. Apa ayatnya? Al-Baqarah, alhamdulillah. Tapi 2 ayat terakhir. 2 ayat terakhir, amanar rasul bima unzila ilaihi. Itu ayat utama, ayat fadilat. Kafahullah, kata Nabi. Orang yang membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah diamalkan tiap hari, kafahullah, Allah akan cukupkan kehidupannya. Patut ini untuk kita ketahui. Ini ayat pintu rezeki, Bu, Bapak, Ibu. Jangan minta pintu rezeki datangan tuan guru gawian apa nang bagus, tuan gurunya aja kada begawian juga, pian salah betakon. Betakon gawian tuan guru, apa nih Ustaz gawian nang bagus, ujar Ustaz, aku kada begawi juga. Ambil kafahullah, Allah akan cukupkan kehidupan seseorang yang membaca tiap hari 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tidak sulit kita menghafalnya. Rasa hampir semuanya hafal. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 2 rakaat terakhir Allah cukupkan kehidupannya. Apalagi surah Fadilat, ayat kursi 10 ayat pertama. Usima minad dajjal. Siapa yang menghafal ayat kursi 10 ayat pertama diselamatkan daripada fitnah dajjal. Bagus lagi ini. Hari ini fitnah dajjal berhamburan di muka bumi. Dajjal yang aslinya belum turun, tapi fitnahnya sudah dikirim oleh dajjal. Maka mengirimnya kemana? Lewat ulama-ulama yang masuk angin. Jadi itu perlu dikeroki ulamanya yang masuk angin. Kenapa orang katakan masuk angin? Fatwanya pelin-pelan.
5 tahun yang lewat, bagaimana ucapan Natal? Tidak boleh. Tapi setelah 5 tahun berikutnya, itu boleh-boleh aja asal. Nah itu kan perintah namanya. Boleh aja asal jangan begini-begini, asal jangan diyakini. Kalau meyakini ya pindah agama. Boleh asal jangan diyakini. Ini fitnah-fitnah Dajjal, Pak. Ulama-ulama yang menyatakan agama itu semuanya baik, ini sudah terkontaminasi fitnah Dajjal yang akut. Al-Quran dengan kitab yang lain itu sama, ini sudah terkontaminasi fitnah Dajjal yang akut. Kita berlindung kepada Allah. Allah akan lindungi dari fitnah Dajjal itu. Hafal 10 ayat pertama. Insya Allah hafal bertaan, namun dihafal. Nyenangkan hafal itu kada dihafal-hafal. Kalau dihafal ayat kursi 110, surah Al-Kahfi 110 hafal. Bahari kita Yasin adalah nang khusus menghafal. Pak Haji Taslim kada pernah menghafal surah Yasin itu, hafal bertaan. Kenapa? Karena sering membaca. Padahal batuntung baca Yasin, doa selamat, keluar lontong nasi kuning kuncang pulang malam Jumat kan udah siap, ha. Identik jadinya hendak turun berurunan malam Jumat kemana? Ke Yasinan, karena Yasin yang dibaca. Coba jadi dulu mengamalkan surah Al-Kahfi karena hadisnya lebih sahih. Kada Yasinan katanya. Pak kemana? Kahfian jadinya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Nah, kemudian minta ampun daripada segala dosa itu adalah salah satu keperluan, kewajiban bagi kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba masi'an nahar. Allah akan membuka lebar tangannya. Jangan pengen bayangkan kayak tangan kita yang jarinya 10. Allah laisa kamislihi syai'un. Artinya Allah tidak seumpama sesuatu. Amun pian menyebutkan Allah membuka tangannya, lamun pian bayangkan nang jarinya 10 kayak tangan kita, maka salah. Mbah kayak apa? Kan usah dipikirkan. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah benar. Allah buka tangannya tiap sore hari. Untuk apa? Tiap malam hari, untuk menerima taubat orang yang berbuat keburukan, kemaksiatan di siang hari. Kemudian wallahu yabsutu yadahu bin nahar. Allah buka lagi tangannya lebar-lebar pada siang hari. Untuk apa? Untuk menerima taubat hambanya yang melakukan kemaksiatan pada malam hari. Sampai kapan ini Allah lakukan itu? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sehingga sampai nanti satu saat matahari akan terbit di barat. Ini masih di timur, ya, masih di timur. Terbit di barat satu saat, baru Allah tidak buka lagi pintu taubat. Kesempatan Allah membuka pintu pengampunan kepada setiap manusia. Innallaha yaqbalu taubata lil abdi ma lam yughargir. Hadis diriwayatkan Imam Muslim, Allah akan membuka taubat pengampunan kepada hambanya manakala dia bertaubat waktu napasnya sampai ke tenggorokan. Apabila napasnya sampai ke tenggorokan, maka pintu taubatnya ditutup. Pintu taubat ditutup apabila napas sampai ke tenggorokan. Kalau napas sampai ke tenggorokan, paling 2 kali hujatan lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Lambung masih kembang kempis, oksigen masuk keluar, tangan kadang-kadang bergerak, sakitnya sudah payah, dia minta ampun taubat, masih dibuka oleh Allah Ta'ala pintu taubat, cepat bertaubat. Tapi manakala lambungnya tidak lagi kembang kempis, tinggal kutub-kutub di tenggorokan, lalu bertaubat, itu yang Allah katakan kepada Fir'aun, al-ana wa qad asayta qablaka. Fir'aun, baru sekarang kamu mau bertaubat, dan engkau telah melakukan kemaksiatan sebelumnya, engkau telah melakukan kerusakan di muka bumi. Artinya apa? Fir'aun itu bertaubat, dikritis kehidupannya, tapi terlambat. Jika bertaubat 2-3 hari sebelum kematian, Allah ampuni. Karena semua kesalahan manusia di muka bumi ini sebesar apapun, pengampunan Allah lebih besar daripada itu. Maka manfaatkanlah lagi kita sehat. Kalau sudah sakit, berbaring, masih bisa makan, masih bisa diskusi dengan anak dan istri, ayo manfaatkan kesempatan untuk meminta ampun yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Syarat taubat sudah ulun sampaikan kemarin di At-Taqwa. Apa syarat taubat itu? Yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, Imamul Muhaddisin, dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Imam Bukhari. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Taubat itu ada 4 syarat. Yang pertama, mengaku berdosa. Maka taubat itu karena mengaku. Kenapa iblis itu tidak taubat-taubat? Karena dia tidak mengaku berdosa. Bahkan dia mengaku lebih baik. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. Jadi hati-hati bapak-bapak, orang yang mempopulerkan pertama merasa lebih baik daripada orang lain itu adalah iblis. Jangan ada ucapan itu. Karena yang menentukan kebaikan diri kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, al-i'tiraf, mengaku berdosa, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua dalam bertaubat, wan nadam, menyesal. Menyesal pernah melakukan dosa. Kenapa dulu pernah melakukan dosa? Disesali itu. Apabila sudah menyesal, wal iqla, berhenti. Mengaku, menyesal, berhenti. Cukupkah? Tidak. Satu lagi syarat taubat itu, wal azam, dan mencita-cita, berkeinginan kada akan mengulangi lagi. Jadi mengaku berdosa, menyesal atas dosa yang dilakukan, berhenti untuk tidak melakukan dosa lagi, dan tidak akan mengulangi lagi. Ini 4 macam syarat taubat. Jika keempatnya ini tercukupi, maka akan diterima taubat kita. Pinta ampun kita kepada Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tidak mencukupi keempat-empatnya, maka belum tentu diterima. Tidak menyesal itu bukan taubat. Tidak berhenti karena setelah itu berdosa lagi, lakukan lagi, ketemu lagi, lakukan lagi, ketemu lagi, lakukan lagi. Kata seorang laki-laki kepada Syekh Ibrahim, nasihati aku hai Syekh, aku belum berhenti daripada taubat, sehingga dengan nasihatmu aku bisa berhenti. Kata Syekh Ibrahim, aku berikan nasihat 5 macam kepadamu, jika kamu lakukan 5 macam ini, pasti kamu tidak akan bermaksiat lagi. Ulun tidak sebutkan kelimanya, tapi salah satu di antaranya, apabila kamu ingin berbuat maksiat dan waktu berbuat maksiat itu datang malakal maut, setelah malakal maut datang, kamu ucapkan kepada malakal maut, wahai malakal maut, akhirni, wahai malakal maut, tunda dulu kematianku, aku sedang bermaksiat. Besok aja aku dicabut, aku ingin melakukan amal soleh, aku ingin tinggalkan kemaksiatan. Jika kamu mampu katakan itu kepada malakal maut, silakan kamu melakukan dosa. Apa kata ahli maksiat? Tidak mampu, karena tidak ada yang bisa mempengaruhi malakal maut. Keputusannya sudah baku. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ditunda kada bisa, dimajukan kada bisa. Itulah malakal maut, malaikat yang disiplin, datang kepada setiap manusia. Dan kadang-kadang datangnya itu pada saat tidak mengira-ngira, kada dikira-kira datang mendatangi Nabi Ibrahim. Ujar Nabi Ibrahim, kamu bapak kasini wahai malakal maut. Ujar malakal maut, aku ingin diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Artinya syukur benar malakal maut berhabar lawan Nabi Ibrahim. Ujar Nabi Ibrahim, aku adalah kekasih Allah. Al-Quran menyebutkan Ibrahim Khalilullah. Tidak mungkin seorang kekasih mengutus orang lain untuk membuat kekasihnya mati. Malakal maut kembali kepada Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, tidak mungkin seorang kekasih membuat kekasihnya mati. Artinya apa? Ibrahim menolak waktu itu. Allah katakan, malakal maut, ini jawabannya, sampaikan kepada Ibrahim. Allah yang bikin jawabannya itu. Malakal maut datang lagi kepada Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, saya datang lagi, dan Allah katakan,
Tidak mungkin seorang kekasih pada saat kekasihnya ingin bertemu kemudian dia menolak. Kata Ibrahim, Nabi Ibrahim AS, silahkan lakukan hari ini. Tidak ada yang bisa menghindar. Sahabat apapun dengan malakal maut tetap kematian itu akan terjadi. Maka minta ampun daripada segala dosa adalah sesuatu yang wajib bagi setiap kita manusia. Agar dimasukkan ke surga, itu permintaan prioritas. Kita harus berpikir masa depan yang hakiki. Di mana hari ini yang kita pikirkan masa depan 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih daripada itu. Pada saat kita berpikir untuk kebaikan hidup kita di dunia, kita harus berpikir untuk kebaikan akhirat. Di antara kebaikan akhirat itu, minta tempatkan kepada Allah agar ditempatkan di surga. Bapak ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW pernah menyaksikan seorang sahabat yang sedang sholat. Nabi perhatikan dia sholat. Kalau Nabi memperhatikan sahabat sholat, berarti sholatnya sholat sunnah. Karena apabila sholat wajib Nabi menjadi imam, sahabat tidak ada yang melakukan yang lain. Sahabat semua menjadi makmum. Tapi dalam beberapa cerita Nabi memperhatikan sahabatnya sholat. Kemudian setelah sahabatnya sholat sunnah itu selesai, ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mata qulu bis shalah?" Sahabatku, apa yang kamu baca tadi dalam sholatmu? Maka sahabat tadi berkata, "Qala atasyahadu." Ya Rasul, saya bertasyahud. Saya bertasyahud di akhir sholat. Tasyahud memang bacaan terakhir. Tasyahud bacaan yang terakhir dalam sholat. Kemudian sahabat itu berkata, "Wa aqulu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar." Tapi dalam tasyahud itu, wahai Rasul, saya tambah dengan doa ini. Apa tambahannya? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Doa apa itu, Pak? Doa minta dimasukkan ke surga. Doa minta dijauhkan daripada api neraka. Kenapa dia malu-malu mengatakan ini kepada Nabi? Karena Nabi belum pernah mengajarkan doa itu kepadanya. Ulun tambah, wahai Rasul, dalam tasyahud ini, ya Allah, masukkan hamba ke surga, lepaskan hamba daripada api neraka. Ama inni la ahsanu dandanataka wala dandanata Mu'adzin, kata sahabat itu. Saya yakin, wahai Rasul, doamu lebih baik dan doa Mu'az bin Jabal lebih baik. Waktu itu sahabat Mu'az ada. Doamu lebih baik, wahai Rasul, dan doa Mu'az bin Jabal lebih baik daripada doaku, kata sahabat itu. Kemudian Nabi berkata apa? Paqala, maka Nabi bersabda, haulahanu dandin, wahai sahabatku, doaku dan doamu itu sama. Artinya Nabi setuju pada saat seseorang berdoa minta masuk akan ke surga dan minta lepaskan daripada api neraka di dalam tasyahud. Tapi ini dibaca oleh sahabat pada saat dia sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib kan kita ada ikatan kesetiaan. Makmum harus mengikuti imam, imam ruku, imam sujud harus sujud. Dan ikatan kesetiaannya makmum dengan imam, makmum berjanji tidak pernah mendahului imam. Sekalipun makmum tahu apabila ruku itu sujud. Semua kita tahu, habis ruku itu apa? Sujud. Sekalipun kita tahu, kita tidak boleh mendahului imam. Pastikan imam sudah meletakkan dahinya ke mihrab, baru kita turun sujud. Baimbai bang, kada boleh juga. Buktinya kita menunjuk imam dan kita setia kepada imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ama yakhfa ahadukum aw la yasa ahadukum? Ama yasha ahadukum aw la yasha ahadukum? Idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayaj'ala suratahu surata himarin wa yaj'ala ra'sahu ra'sa himarin." Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Apakah kamu tidak takut, kata Nabi? Tidak takutkah kamu pada saat kamu bangkit mendahului imam, imam belum bangkitnya bangkit berdahulu, tahu jambah sujud yang kedua itu berdiri, karena tahu loh berdiri berdahulunya. Kada takutkankah orang yang melakukan itu nanti mukanya dan kepalanya Allah rubah seperti muka dan kepala
keledai. Untung aja ini berlakunya di akhirat nanti. Kalau di dunia berlaku habis sholat, ada yang mendahului imam jadi keledai, kada ketangkapan, kita keledai banyak benar. Makanya banyak makmum yang tidak setia dengan imam, sehingga kada mampu menunggu. Maka bagus benar ini gerakan kita, imam ditunjuk yang agresif, yang muda-muda, bangkitnya kada lawas, bacaannya kada tapun-tapun tahal. Maklum kalau Tuhan tu kan ingatannya depan ingat, belakangnya kan ingat lagi. Kalau nak bacaannya bagus, gerakan sholatnya bagus, sehingga mengantisipasi makmum untuk tidak mendahului. Coba lamun imamnya nang Tuhan, maaflah, imbas sujud tuh bangkit ke atas tuh nasaling lawasannya, maka imam Tuhannya kada mengerti waktu itu sidin takbir intikal tuh boleh dari salah satu di penghujung. Ada ini takbir intikalnya dari bangkit sampai berdiri, Allahu Akbar. Hujar makmum berdahulu aja sudah kada tahan madang itu. Jangan sepanjangan itu takbir intikalnya. Bapak tahulah arti takbir intikal itu, takbir penghubung dari rukun satu ke rukun yang lain. Barisnya di atas Allah itu huruf baris cagat, artinya dua harakat. Tapi ini 12 harakat. 12 harakat. Jangan disalahkan imam berdahulu. Maka makmum berdahulu, maka makmum yang muda-muda, agresif, bagus, bacaannya bagus. Kita ridho sekalipun yang menjadi imam itu cucu kita. Sekalipun yang menjadi imam itu tukang cuci mobil kita, karena dia bacaan bagus dan mengerti tentang tata krama imam, ini mengurangi makmum mendahului imam, agar makmum tidak mendahului imam. Doamu wahai Rasul lebih baik daripada doaku, kata sahabat ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku dan kamu sama doa kita, agar kita dimasukkan ke surga, agar kita dijauhkan daripada api neraka. Masuk ke Pak? Lagi belum? Ya, alhamdulillah. Kalau kita lanjutkan sedikit. Yang keempat, doa prioritas minta keselamatan dunia akhirat. Ummi Salamah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap berdoa itu kada pernah meninggalkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak pernah meninggalkan doa itu. Doa minta keselamatan dunia dan akhirat. Maka jangan tertinggal doa itu. Mau pian taruh di depan, mau pian taruh penutupan. Biasanya doa sapu jagat ini ditaruh di penutupan. Doa mau ditutup, lalu terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulun sarankan sebelum Rabbana atina itu ada yang harus setiap berdoa jangan juga tertinggal. Allah katakan dalam surah Al-Furqan, wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sisipkan doa itu sebelum Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Adab dalam doa, tutuplah dengan salawat dan hamdalah. Bukalah doa dengan salawat dan hamdalah. Waktu mengangkat tangan, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah persyaratan baca doa itu. Kalau perlu sebelum kita masuk ke dalam isi doa kita, sebut 2, 3, 4, 5 Asmaul Husna yang kita hafal. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Apalagi kita sendiri yang berdoanya, kita sendiri yang bisa mengukur selama doa kita apa. Seumur-umur Pak, seumur-umur ulun ini mengisi kajian, kemudian dalam kajian itu Ustadz Dr. Andos Haji Abidin Ayahanda, Haji Abidin Ja'far LCNA waktu itu berdoa. Sebelum berdoa,
beliau menyebut Asmaul Husna itu lengkap ke-99-nya. Nikmat benar doanya luar biasa. Ya Allah, ya Rahman. Jika kada kita jiwai, amun kada dijiwai malas. 99 Asmaul Husna itu cukup lama. Setelah beliau sebutkan satu persatu dari asma Allah itu, kemudian masuk ke tema doa. Kada terlalu panjang, padat, singkat doanya. Termasuk doa yang Nabi anjurkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita hendakai juga Asmaul Husna ke 99-nya, tapi kita kada hafal. Kada hafal ke 99-nya. Lamun nama artis aku nakan aja, nama artis nama aja kita hafal. Anak remaja tentunya banyak, tapi Asmaul Husna Nabi perintahkan untuk dihafal. Ada jaminan surga bagi orang yang mampu menghafal dan membaca Asmaul Husna 99. Mau pakai irama kah supaya jangan bosan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, dan seterusnya. Asmaul Husna 188 Al-Arab, 180 Al-Arab, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah nama-nama yang baik itu. Berdoalah kepada Allah dengan memanggil asma Allah. Memanggil asma Allah. Yakinkan yang kita panggil dalam doa kita itu nama Allah. Pada saat kita merasa berdosa, kita memanggil nama Allah, Ya Ghafur. Pada saat melihat rezeki pindah serat, netesnya lambat, tes kayak ledeng hendak mati tenang. Minta, Ya Razzaq, wahai Allah yang maha memberi rezeki. Akhir-akhir ini emosi yang tinggi di rumah tangga, anak istri jadi sasaran. Ya Sabur, wahai Allah yang memiliki kesabaran, tanamkan kesabaran kepada hamba. Babal apabila di kajian, Ya Alim, wahai Allah yang maha mengetahui. Bagus untuk kita pinta yang jelas. Dalam pinta kita jangan pernah jauh daripada Asmaul Husna. Sekalipun banyak yang meminta bukan memanggil kepada Asmaul Husna. As'alullahul afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairum minal afiyah. Memintalah kepada Allah dimaafkan dan diapiatkan. Maaf mengerti kita, apiat itu apa? Apiat itu di dunia ini jauh dari bala bencana, dan di akhirat selamat dari siksa. Jadi apa arti apiat? Minta sehat wal afiat. Kita banyak ada mengerti afiat. Afiat itu jauh dari bala bencana di dunia, dan di akhirat tidak disiksa. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Kemudian yang kelima, masih belum selesai, istiqomah dalam Islam. Itu kita pinta. Sebagaimana tadi doa Nabi, Allahumma inni as'alukal huda was sadada. Imam Muslim meriwayatkan, ya Allah berikan hamba petunjuk dan keistiqomahan dalam Islam sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali kamu betul-betul sebagai seorang muslim. Kita mati dalam keadaan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah kita teruskan pada kesempatan selanjutnya dimanapun kajiannya. Tidak kita janjikan pada tempat ini karena tiap malam ini bersambung. Ulun mohon doa ulun pian bertahan dan sehat walafiat, sehingga bisa aja apabila diundang umat untuk menyampaikan hal-hal itu bisa datang, karena kesehatan itu adalah salah satu yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan sehat adalah nikmat terbesar bagi setiap umat manusia. Kemudian mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.